mereka yang mendukung Hamas itu keok, itu aja. Saya bilang begini, begini, membela Hamas dan membela Palestina adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Makanya PBB sampai sekarang dia bingung. Kalau saya bela Hamas, bela teroris. Dia bukan state actor. Dia non-state actor. Apa? PBB itu bangsa-bangsa loh. Dia bukan bangsa. Loh. Makanya sekarang kan orang di PBB bingung. Kalau kelompok-kelompok Arab itu yang ikut mendukung, ya karena memang DNA-nya sama. Ini memang Hamas Israel ini membuat kita bingung kok. Nah, kalau Indonesia mendukung itu, karena dia tidak tahu kan, kalau dia mendukung Hamas, dia mendukung teroris. Iya, benar. Mendukung teroris. Dan itu dampaknya apa? Mengundang musuh masuk ke kita. Loh, Netanyahu juga bilang kok, Malaysia, Indonesia, Brunei, coward katanya, pengecut. Loh, apalagi sampai Netanyahu bilang, itu nanti kalau kita ikut-ikutan, silakan serang kami, biar kami habisin kamu di situ. Terbelenggu sama statement-statement kita, kurang baik juga. Jadi itulah Pak Paul, nanti itu ada dua topik yang memang harus kita bicarakan. Mengapa Hamas tidak bisa menang? Atau mengapa Hamas kalah? Nggak usah dibilang mengapa Israel menang. Jadi si Hamasnya yang kita fokuskan. Ya, mengapa Prabowo menjadi presiden? Apa alasannya? Karena orang bilang beginilah, kejam lah apa. Aduh. Kalau dia tegas iya. Ya, tegas iya. Ya biasalah tentara. Tegas dibilang marah. Tegas dibilang emosi. Wah, orang nggak ada emosinya, nggak akan mungkin punya semangat. Tapi jangan emosional. Itu persoalannya. Jadi kalau saya lihat, ya kita perlu, karena yang kita hadapi sekarang kemungkinan krisis, kemungkinan chaos, masalah global security, regional security, internal security. Indonesia menghadapi dua masalah lagi, dari luar dan dari dalam. Ini kilapa-kilapa ini. Ya kan? Tadi saya udah bilang sama penasihat-penasihatnya si Prabowo, mohon lah ya, kami diam-diam sudah mendukung Prabowo 7 bulan yang lalu, biar tahu Anda saya bilang. Tapi kami diam, kami tidak pernah mengoceh mendukung dia. Melalui apa Pak? Patriot Garuda Nusantara. Wah, siapa pemimpinnya? Gus Nuril, saya bilang, yang anti khilafah. Berapa ribu orang mau kita kerahkan ke Senayan? Kami siap, 15.000 pun kami akan kerahkan ke Senayan. Tapi tolong kami dibantu, kasih makan. Karena mengasih makan itu siapa? Saya sama Gus Nuril nggak punya uang. Mau kita penuhi itu Senayan. Menandingi deklarasi khilafah itu. Bisa. Gitu loh. Wah, kaget dia. Tapi Gus Nuril kan pada hari yang sama kami kena stroke dua-duanya. Tapi dia stroke-nya berat sekali sampai dia di SA. Tadi saya pikir dia ada di mana gitu, apakah udah sembuh gitu. Saya telepon, waduh belum bisa dia. Akhirnya tadi sekjennya mendampingi saya. Hadir di situ. Nah, tadi saya sampaikan sama pejuang-pejuangnya, relawannya si Prabowo. Tolong sampaikan ke beliau, kalau beliau mau, kampanye terakhir kalau perlu di Senayan itu. Kami dari PGN siap berapa ribu kita minta. Karena Wonosobo, kemudian Semarang, Jogja, Bali, Jawa Timur, sudah siap, saya bilang. Jakarta, biar kilapa-kilapa itu modar, saya bilang. Oh, anti kilapa. Gus Nuril itu anti kilapa. Jadi NU itu ada PKB partainya, ada Ansor, ada Banser, tapi ini ada PGN.
Kalau yang 3 ini masih ikut-ikutan tutup-tutup gereja, tapi kalau PGR enggak, mana gereja ditutup, kita yang buka gitu loh. Ini memang masalah pemilu ini, aduh. Sekarang ini Pak Paul ya, COVID itu sudah merajalela lagi di Jakarta. Di Bogor sudah tadi. Mertua saya mau masuk rumah sakit, ya kalau ada batuk pilek, harus ronsen dulu. Kalau enggak diterima masuk rumah sakit. Nah ini gejala apa ini? Tadi di Jakarta kulihat kumpul-kumpul itu sudah mulai pakai masker. Karena ada perintah, ada himbauan dari Menteri Kesehatan katanya harus pakai masker. Oh, naik lagi Pak, COVID-nya Pak. Iya. Dan variannya baru lagi ini, karena memang sudah Indonesia ini kan bandel sih ya. Indonesia ini nggak disiplin. COVID itu hanya butuh disiplin sebetulnya. Kalau disiplin semuanya ya baik sendiri. So itu kan semua wabah itu apapun mau direncanakan, mau tidak direncanakan. Kalau orangnya disiplin kayak di Eropa disiplin, ya cepat kelar. Padahal Eropa ini bahaya loh, 4 musim loh. Indonesia kan musim panas terus kan, harusnya kan mati. Iya kan? Ya itulah. Nah, konyol, Indonesia ini konyol karena nggak disiplin. Cuma masalah disiplin saja, cara hidup yang nggak disiplin, jelojoh. Belagu kan. Medan pun sudah banyak yang batuk-batuk pilek sekarang. Dan masalahnya sekarang ditambah pneumonia yang penyakit aneh itu loh Pak, udah masuk Indonesia. Itu kemarin Cina itu udah ratusan yang ya anak-anak itu ya pneumonia pada anak itu ya. Nah itu udah bahaya itu. Kalau sudah masuk Indonesia juga karena kan Indonesia ini kan nggak disiplin. Kalau Singapura nggak bisa masuk, disiplin. Hong Kong waktu flu burung itu sampai sekarang di Hong Kong nggak ada, beli ayam Kentucky itu nggak ada, ayam KFC itu nggak ada. Mereka nggak boleh. Bolehnya produk sudah jadi masuk, nggak boleh bawa ayamnya masuk, nggak boleh. Iya, tapi apakah pemerintah kita sudah tanggap? Kalau Pak Paul bilang begitu, kita hanya perorangan komunitas kita aja yang mau, kan begitu. Saya sampai hari ini belum pernah vaksin saya, jujur, anak saya juga enggak ini. Ya harus disiplin Pak, kalau nggak vaksin harus disiplin, makanannya semua harus dijaga. Memang. Jadi bukan masalah vaksin nggak vaksin, hidupnya harus disiplin. Iya memang. Bukan masalah kalau vaksin nggak vaksin itu ada orang yang imunnya bisa keluar sendiri. Jadi kalau kemarin kalau di Eropa kenapa mereka nggak vaksin ya karena saya harus mengeluarkan imun saya supaya ini semua. Begitu sudah ini keluar sekali, kena sekali, terus ya udah nggak kena corona lagi. Ya kan? Saya sebetulnya nggak perlu vaksin karena saya sudah kena corona hari pertama. Sebetulnya udah nggak perlu vaksin saya. Ya, bulan Februari itu waktu kita live dulu Pak Tobing itu live saya masih waktu zamannya Rocky Gerung itu kan. Tenar itu. Kita itu saya sudah kena corona yang pertama, kloter pertama itu. 2020 ya, 2020 awal ya, Januari atau Februari itu. Harusnya saya nggak perlu divaksin lagi, tetapi terus karena itu berubah terus nggak apa-apa saya tak lanjutkan ya karena saya juga butuh keluar negeri, butuh pergi naik kereta, naik pesawat, jadi udahlah saya divaksin di booster, makanya dah aman saya semua anak-anak saya semua sudah aman. Tapi ini kita sudah harus akhirin ini Permesta dulu nih, Permesta kasih penutup sekalian tutup dalam doa. Pak Tobing kasih harinya kapan kita akan membahas mengapa Hamas tidak mungkin menang dan sekalian bagian 2-nya mengapa Prabowo lebih baik. Iya. Ya. Oke, Permesta. Penutup sekalian doa ya. Oke. Pak Tobing, saya mau tanya Pak Tobing. Kan masalah global Hamas Israel kita sudah tahu bersama semua ya di dunia informasi sama. Sebentar Pak Teddy. Iya. Sebentar, ini saya mesti ini dulu ada Bintang Timur dari Inggris, God bless you, Budi dari Kanada, ada titipan aksi damai ya, ini Budi dari Kanada, $20 Kanada, Geher ya, DC Muntuhan dari Amerika, wah kali ini mantap juga nih ya kita nih, sawerannya mantap ini. Oke lanjut Pak Permesta. Tapi kita batasi jam 12.20 menit, jadi 15 menit aja kita maksimum ya, kita harus sudah ya. Itu Pak Teddy dulu, Pak Teddy. Ya lanjut. Pak Tobing, kita tahu ya, saya tidak fokus masalah
Hamas Israel terpengaruh kepada Eropa lain sebagainya atau ke Arab, saya mau lihat apa nanti dampaknya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Saya mendengar dari Pak Tobing, karena negara ini atau oknum negara ini memberikan peluang mendukung ini Hamas sebagai teroris. Itu kan satu picture. Sekarang saya mau tanya, itu dampaknya kepada masyarakat Islam di Indonesia itu, apakah akan menyebabkan memberikan peluang untuk menjadi kerusuhan di negara atau Islam garis keras ini bertumbuh subur? Saya mau tanya Pak Tobing tentang ini. Jadi Oleh gini, sebab itu saya selalu bicara dengan Pak Pastor Paul. Saya tidak gubris masalah apa perkembangan di yang lain sebagainya. Saya takut ini imbasnya ke negara kesatuan Republik Indonesia yang notabene akan terjadi perpecahan. Iya, ini saya mau tanya Pak Tobing, bagaimana pendapat Pak Tobing? ya itulah dampaknya nanti. Kan sudah jelas kemarin mereka mendeklarasikan Free Palestine. Ya. Nah, terbuktikan dia kalah. Hamas kalah. Ya. Dia mau berbuat apa? Yang kalah ini? Dia mau berbuat apa terhadap Hamas yang kalah ini? Dia mau pergi ke sana. Ngantar nyawa. Sekarang kedua, dengan dampaknya itu di Indonesia, ini akan survei apa namanya? Kalau survei elektabilitas ya, elektabilitas si Donald Trump naik di apa sana di Amerika. Kemudian yang kedua, kalau nanti ya ini yang positif dulu kita ambil ya. Nanti kalau Hamas kalah, ternyata dia tidak dibantu oleh kelompok-kelompoknya, bahkan Tuhannya mereka sendiri nggak bisa membantu mereka, pasti dia mulai sadar, bisa kemungkinan sadar, ya kan? Bisa kemungkinan dia sadar. Banyak juga orang-orang kita yang sebelah itu mungkin sadar juga dia, oh ternyata Hamas itu nggak betul ya, bukan Palestinanya, Hamasnya, karena betul ya Hamas itu teroris ya. Sekarang di Palestina sendiri aja udah terjadi kontra sama Hamas. Gara-gara dia, ya kan? Karena dia pikir Hamas itu akan menang. Kekalahan Hamas, ya, saya kasih tahu. Kalau dari sudut pandang militer, kalau dia menyerang, tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Karena dia mempersiapkan serangan itu. Ya. Yang saya mau tanyakan, yang substansinya, ini dampaknya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Saya bilang tadi, saya tidak berpikir tentang saya ke sana. Kekalahan, tapi ini pengaruhnya dukungan karena Indonesia mendukung Palestina. Dalam konteks ini mereka mendukung teroris, itu yang saya kasih tanda kutip. Ini pengaruhnya kepada negara kesatuan. Nah, oleh sebab itu saya tidak berpikir tentang Amerika, Eropa. Yang pasti ini Hamas akan kalah, tapi pengaruhnya, doktrinnya ini ke negara kesatuan Republik Indonesia, ini maksud saya. Kalau menurut saya nggak ada pengaruhnya. Di Indonesia, Pak? Ya pengaruhnya kepada mereka yang mendukung Hamas itu keok, itu aja. Saya bilang begini, begini, membela Hamas dan membela Palestina adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Makanya PBB sampai sekarang dia bingung. Kalau saya bela Hamas, bela teroris. Dia bukan state actor. Dia non-state actor. Apa? PBB itu bangsa-bangsa loh. Dia bukan bangsa. Loh, makanya sekarang kan orang di PBB bingung kalau kelompok-kelompok Arab itu yang ikut mendukung, ya karena memang DNA-nya sama. Ini memang Hamas Israel ini membuat kita bingung kok. Nah, kalau Indonesia mendukung itu, karena dia tidak tahu kan. Kalau dia mendukung Hamas, dia mendukung teroris. Iya, benar. Mendukung teroris. Dan itu dampaknya apa? Mengundang musuh masuk ke kita. Loh, Netanyahu juga bilang kok, Malaysia, Indonesia, Brunei, coward katanya, pengecut. Loh, apalagi sampai Netanyahu bilang, itu nanti kalau kita ikut-ikutan, silakan serang kami, biar kami habisin kamu di situ.
Nah, ini dampaknya. Kapalnya aja nggak boleh masuk. Gimana mau kirim kapal aja ditolak. Itu dampaknya Indonesia ya melanggar konstitusi kelima, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian yang abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Dia melanggar. Kalau kita ikut serta itu harus netral. Itu kuncinya. Nah, itu tadi saya mau masukkan juga ke Pak Prabowo. Jangan sampai dia ikut-ikutan mengutuk Israel. Tapi sampai sekarang dia nggak ngomong itu. Karena saya beritahu aja ya, Hasim itu Kristen. Oh iya. Kemudian stafnya itu ya, saya kasih tahu aja lah. Marskal Muda Bonaruta Gaul, Letnan Jenderal Homran Panjaitan. Jadi banyak batak-batak di situ. Tolong ingatkan Bang, tolong ingatkan Dek, kau dekat sama Hasim. Bujuk aja lah. Pokoknya jangan sampai Prabowo ikut-ikut mengutuk Israel. Kalau ikut-ikut mengutuk Israel, saya nggak mau membantu kalian, saya bilang. Jadi kalau saya nggak mau pamer, saya bantu Prabowo, tidak. Tadi udah saya ngomong juga sama ajudannya. Kami 7 bulan yang lalu sudah mempersiapkan untuk mendukung Prabowo sama Gus Nuril. Tadinya Gus Nuril sama saya bilang, bagaimana kita dampingkan sama Yeni Wahid. Tapi ternyata Yeni Wahid nggak mau. Karena dia masih trauma, dikiranya si Prabowo mengadakan penculikan, pembunuhan dan sebagainya. Itu. Jadi perintah penculikan itu tidak ada dari Prabowo. Cuman malah dia yang mengamankan yang diculik. Ada beberapa yang diamankan diculik sama dia. Itulah. Si Ganjar sama siapa ini? Apa yang sudah diperbuat? Prabowo udah banyak. Berbuat untuk luar negeri juga banyak. Itu salah satu putri dari NTT yang mau dihukum mati di Malaysia itu. Dia yang menebus. Padahal waktu itu dia bukan pejabat. Nah, itulah contohnya. Jadi cuman Prabowo ini tidak mau diliput. Ya. Pertama, yang kemudian media tak mau meliput dia. Itu persoalannya. Malah menjelek-jelekan terus kan. Karena memang musuh bebuyutannya besar. Yusuf Kala itu bukan orang kecil itu. Ini lagi sekarang ini kan. Mulai ngomong lagi dia. Oh, demokrasi hancur nih setelah Jokowi katanya. Nah, itu. Jadi kalau dampaknya buat kita, ya cuman ada rencana kalian lah dengan mengusung bendera Israel. Tapi tolong dipikirkan lah, keputusan itu ada resikonya tidak, atau ada konsekuensinya atau tidak. Berbeda kalau bendera Papua umpamanya bendera Israel dikibarkan di Papua. Tapi kalau di Jakarta besok tolong dipikirkan juga ya kemungkinannya. Karena bagi militer ya selalu memikirkan kemungkinan yang terjelek. Kalau itu tidak terjadi, oke. Nah, sekarang butuh pengamanan. Polisi mau nggak mengamankan? Saya setuju aja bendera Israel itu dikibarkan gitu, tapi ada nanti konsekuensinya. Kita siap menanggungnya, itu aja. Risikonya pasti ada. Ya, itu aja lah. Kalau dampaknya menurut aku ya ada positif, ada negatif. Nanti sebagian besar juga yang selama ini anti kepada Kristen atau kepada kafir-kafir itu mungkin dia mulai memikirkan kalau ada otaknya, kalau nggak dungu. Itu aja. Ya, kalau kami tadi sudah berpikir sama jenderal-jenderal yang ada di tempat Prabowo, bagaimana kita jangan sampai Prabowo menunjukkan sikap bermusuhan. Biarlah mereka si Ganjar sama si Anies yang menyampaikan permusuhan. Tapi kalau kita tenang aja. Betul. Memang Prabowo tidak menunjukkan dia mengutuki ya. Iya.
Ya, dia ada ambil 20 anak Palestina kasih beasiswa, tapi dia tidak mengutuki Israel. Beda sama Anies sama Ganjar ya, ikut Iya, mengutuki ya. iya. Nah, Jadi begini, Pak Paul, begini juga. Kalau dia kuliah dapat beasiswa di Universitas Pertahanan. Universitas Pertahanan itu kan universitas nasional. Bisa saja yang 20 orang ini dicuci otaknya. Itu jangan kita lihat, oh dia orang Palestina, enggak. Nanti mungkin yang 20 orang ini pulang ke sana memberitakan yang positif yang ada di sini. Itu sasarannya. Itu aja lah. Saya tadi mau beritahu tadi para jenderal itu, Dek, nanti ada nggak debat cawapres? Kalau ada debat cawapres, kalau kalian berkenan ya, kalian kan bilang kalau kau bilangnya semua ini aja baru kau ngomong, oh ini guru segala hal kalau ditanya. Lah, saya mau mengcoach dia, yang bocah ingusan itu bisa nggak jadi bocah ingusan, saya bilang. Biar si Pandana Baban, semua itu orang-orang yang meremehkan si Gibran itu bisa kaget, loh dari mana dia tahu. Karena saya bilang semua dulu raja-raja yang diurapi Tuhan, dia kirimkan penasehat, dia kirimkan mentor. Saul umpamanya ada mentornya, Nathan. Kemudian Saul siapa ya? Nathan itu siapa? Kemudian Daud juga ada. Kemudian Sulaiman juga ada. Tapi semua yang menentang apa kata penasihatnya, hancur nggak? Hancur. Jadi Gibran ini masih anak muda, terbawa emosi, ya, pengetahuannya baru di atas kertas, tapi belum teruji di lapangan. Kalau kita ini kan sudah teruji, mari kita berikan masukan, tapi tidak ada orang yang tahu. Suruh dia datang ke rumah lah, biar saya coach di rumah. Saya juga nggak suka. Jadi kita harus mempersiapkan pemimpin masa depan. Dia bilang, kok kenapa lewat jalan tol? Loh, itu nasibnya dia. Ada orang menjadi pemimpin itu dilahirkan, dan ada yang dibentuk. Nah, tapi kedua-keduanya lah, dilahirkan dan dibentuk, ditempah. Itulah. Bagi saya itulah yang saya dapatkan paradigmanya ya. Kerangka berpikir kita seperti itu. Ada pemimpin dilahirkan, tapi tidak dibentuk, ya nggak jadi juga. Genghis Khan coba pelajarilah. Dia ditempah sama alam, ditempah penderitaan. Sampai dia makan aja, sampai makan rumput. Coba. Oh, saya pelajari sejarahnya. Dia disiksa. Tapi bisa jadi Khan. Dia menguasai 2/3 dunia. Nah itulah. Jadi semuanya ini paradigmanya nggak jelas karena nggak ada patokan yang standar. Ya, orang-orang saudara kita sebelah ini juga gitu. Standarnya kan Al-Quran. Itu yang dipakai sama dia. Dia tidak melihat standar yang lain. Mana bisa kami yang benar, kamu salah kami yang benar. Nggak ada itu. Ya kan? Yang benar yang mana? Siapa yang kebenaran itu? Apa yang kebenaran itu? Jadi kalau menurut saya ya, memang orang-orang Indonesia ini belum bisa diberi pengertian. Nanti mengerti sendiri dengan pengalaman-pengalaman itu. Tadi saya cuma terkaget-kaget. Nggak akan bisa Pak Tobing, karena orang Indonesia sudah menutup diri. Al-Quran yang paling benar sudah. Jadi dia akan menutup semua wawasan internasional, wawasan dunia, itu ditutup. Sebetulnya tidak masalah dengan Gibran. Itu nanti Pak Tobing kita bicara itu Pak. Itu penting itu ya, bagaimana sebetulnya bahwa Gibran itu tidak masalah. Tidak masalah, ya tidak masalah untuk dia mau dapat privilege, dapat apa itu nggak masalah. Itu bukan Indonesia harus terima kenyataan, ya harus terima kenyataan. Nah, tapi kan nggak bisa. Orang Indonesia masih belum pinter, begitu. Dan itu nggak akan pinter selamanya, selama masih dikuasai sama Islam cara berpikirnya. Tapi ini kita harus tutup karena saya ada kuliah sebentar lagi. Pak Permesta silakan tutup dalam doa. Oh iya.